kita pengen belajar bagaimana caranya agar kita bisa meraih sukses mendapatkan kesehatan ya. Sehat itu apa? Sehat yang adalah dia harus punya spiritual yang kuat ya. Kemudian yang kedua E-nya itu apa? E-nya adalah kalau kita kepengen sehat maka kita harus memiliki energi yang kuat, energi yang positif. Kemudian yang berikutnya H, H-nya itu apa? Miliki hati yang selalu bersyukur. Kemudian yang berikutnya akal atau pikiran kita juga harus selalu positif. Kemudian terakhir ya, ikuti dengan tindakan yang positif. Semuanya positif, tindakannya juga harus positif. Hari ini kita akan berbagi, karena di HRI itu kan ada 5 peluang yang bisa kita lewatkan ya. Yang pertama peluang apa? Peluang selamat. Yang kedua sehat. Yang ketiga semangat sukses. Yang keempat semangat. Yang kelima sejahtera. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang materi dasar, yang materi dasar tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk meraih peluang-peluang yang ada di HMI ya. Kemarin rahasia pertama itu sekaligus apa? Kita kepengen meraih peluang selamat dengan cara apa? Meluruskan niat kita ya ketika kita beraktivitas bekerja ya, sehingga mudah-mudahan kita akan bisa meraih selamat. Kenapa? Karena semua tindakan kita, semua aktivitas kita itu hanya satu tujuannya, yaitu kita bekerja untuk Allah dan kita bekerja dalam rangka untuk mengharap ridho Allah. Sehingga ketika Allah sudah ridho dengan kita, maka apapun keinginan kita, apapun yang kita butuhkan, insya Allah dengan mudahnya akan Allah berikan. Kalau Allah sudah ridho dengan kita. Kemudian juga peluang sehat ya, peluang sehat itu juga nanti bisa kita manfaatkan dengan materi-materi yang kemarin kita pelajari ya. Kita bisa meraih kehidupan yang sehat. Hari ini kita pengen belajar bagaimana caranya agar kita bisa meraih sukses mendapatkan kesehatan ya. Nah, ini materinya nanti dipakai di sini juga ya, karena sukses kita nggak cuma sekedar sukses mendapatkan apa? Materi. Ya, kan banyak orang hari ini sukses secara materi, hartanya luar biasa, tetapi kesehatannya hilang. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak. Ya. Nah, itu kan bukan sebuah kenikmatan, artinya bukan sukses yang hanya sekedar sukses materi, tapi kita kepengen meraih sukses di semua bidang kehidupan kita, termasuk kita diberikan peluang oleh perusahaan kita hari ini agar kita bisa meraih sukses, yaitu sukses sehat. Ya, yang hadir di sini sehat semua? Alhamdulillah. Kepengen sehat terus? Kepengen sehat. Makanya kita belajar tentang rahasia sehat itu kan. Kan karena memang banyak yang belum diketahui kan gitu. Karena banyak yang belum diketahui maka itu masih menjadi misteri ya gitu, masih menjadi rahasia ya. Kenapa ada orang yang seolah-olah nih, orang yang hidupnya utan-utan itu kan, kok malah nggak sakit-sakit, sehat terus. Sementara yang menjaga kesehatan ya, yang pola hidupnya teratur, menjaga kesehatan, kok malah sakit-sakitan kan itu. Nah, ada apa gitu? Nah, mungkin kan ada rahasianya kan. Nah, maka rahasia yang kita pelajari itu nanti akan kita mencoba terapkan satu persatu di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi sebetulnya hari ini kita kepengen meraih sukses ya di bidang kesehatan. Untuk sehat ya dibutuhkan biaya tidak?
Tidak. Untuk sehat dibutuhkan biaya tidak? Dibutuhkan. Katanya sehat mahal. Ya kalau mahal berarti butuh biaya kan gitu. Nah masalahnya hari ini ya kita hari ini kehidupan kita hari ini barangkali belum mencukupi ya, hasilnya belum mencukupi untuk apa? Untuk memiliki anggaran kesehatan, betul? Ya kan? Makanya banyak yang kemudian para agen-agen HNI ya teman-teman semua mungkin ada yang sekarang sudah tahu bahwa HNI itu punya produk-produk yang berkualitas luar biasa ya. Siapa yang tidak tahu kopi Chevelle? Semuanya tahu kan? Tahu. Enak nggak? Enak. Bagus nggak buat kesehatan? Bagus. Harganya murah atau mahal? Murah. Lumayan. Cuma banyak juga mereka yang sudah tahu khasiatnya bagus banget. Tapi kenapa kok belum terbiasa setiap hari minum kopi Chevelle? Ya, kenapa? Karena anggapannya bahwa harganya mahal. Kenapa orang mengatakan bahwa produk-produk THI itu ya, kenapa mengatakan harganya mahal? Ya masalahnya paling cuma satu. Kenapa? Karena nggak punya apa? Uang yang cukup untuk beli kan gitu. Betul nggak? Karena nggak punya cukup uang untuk menambah anggaran kesehatan kan gitu. Oleh karena itu kita alhamdulillah tuh DHN itu diajarkan sesuatu yang luar biasa asal kita mau. Nanti insya Allah kita akan bisa sukses di semua bidang kehidupan kita termasuk sehat. Karena sehat itu mahal, membutuhkan biaya, maka langkah bijak yang pertama adalah pastikan kita hari ini memanfaatkan satu peluang yang diberikan DHN ini, yaitu peluang sukses. Kenapa kita harus memanfaatkan peluang sukses? Biar kita punya penghasilan tambahan yang besar. Sehingga nanti kita bisa menjaga kesehatan kita tanpa harus banyak mikir. Ya kan? Iya. Nah kan saya yakin buat teman-teman semua juga belum bisa mengkonsumsi semua produk yang ada di HNI yang dibutuhkan ya. Kenapa? Karena terbatas tadi dananya kan gitu. Iya. Padahal tahu bagus banget itu kan. Di spa bagus nggak? Bagus. Siapa yang sudah rutin setiap hari minum di spa? Kenapa? Mahal. Jadi pertanyaannya jawabannya itu bukan karena mahal, karena dananya tidak cukup untuk beli. Bukan masalah produknya mahal, masalahnya karena kita belum ada ODD, belum ada anggaran. Anggarannya gitu. Itu murah. Ya, saya yakin buat yang bilang mahal ya karena belum punya dana buat itu kan. Tapi kalau kita sudah sukses di HNI, punya penghasilan belasan juta, masih bilang mahal, murah. 250 murah. Siapa yang sudah terbiasa minum stem fiber ada? Belum. Kenapa belum? Belum ada dana. Dananya Nah, ya makanya kita masih ya ngajar bilang sama Pak ngajar kan bisa sekali waktu minum gitu ya. Masya Allah kalau sudah terbiasa minum stem fiber enak banget itu Bu ya. Alhamdulillah saya sudah rutin setiap hari minum steam fiber. Isinya berapa satu kantong atau satu kotak? 15. Jadi kalau untuk sebulan butuh berapa? betul. Butuh minimal Dua. dua berarti berapa? 400.000. 400.000. Kan 250 ya? Dia 2,5 250. Iya. Sebulan 500. Itu anggaran baru buat satu orang. Nah, kan pertanyaannya kan bagaimana caranya nih saya bisa punya anggaran yang lebih kan gitu, yang cukup buat apa? Buat nanti menjaga kesehatan kita. Karena kalau kita tidak bisa menjaga, suatu hari nanti nikmat sehat yang Allah berikan diambil. Nah, kalau sudah diambil gimana? Ternyata apa? Tadi sehat itu mahal, butuh dana, tapi kalau sakit lebih mahal lagi. Kenapa? Karena anggaran yang mestinya setiap bulan dikeluarkan, karena nggak dikeluarkan, akhirnya apa? Dirapel. Ya nggak? Mestinya nih teman-teman punya motor, mestinya kalau diservis rutin, mungkin sebulan sekali, itu kan murah kan? Tapi karena nggak diservis, akhirnya apa? Rusak harus turun mesin. Mahal nggak? Iya. Malaysia juga sama. Nah sekarang kalau kita kemudian underdeal kita rusak, harus turun mesin ya,
bisa nggak cari pengganti on-the-nya? Ada yang jual ginjal? Ada. Walaupun ada kan kita bisa nih cari di mana susah, iya kan? Dan praktek jual beli organ tubuh juga hilang. Kayak gitu nggak bisa nyari gantinya karena apa? Semua nih organ tubuh kita itu hanya sekali pakai dan satu-satunya, nggak ada cadangannya lagi. Maka harus apa? Harus dijaga. Maka ketika hari ini kita mengkonsumsi produk ini untuk menjaga kesehatan, itu dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah atas apa? Nikmat sehat. Ya walaupun apa? Walaupun mungkin baru satu produk yang diminum, rutin minum kopinya, rutin minum zaitunnya, atau apalagi yang terjangkau, Sari kurma. cari kurma, nggak masalah. Dan niatkan itu untuk bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya yang luar biasa. Yaitu apa? Jadi sehat banget dan penyakit-penyakit kemudian nanti akan dijauhkan oleh Allah. Kayak gitu ya. Siap bersyukur? Siap. Nah, sekali lagi ya, minum produk HMI ya. Nih ya, kita belajar sehat. Sehat itu apa? Nih, sehat. Pastikan ya, kalau kita kepengen sehat, maka kita harus tahu nih, sehat itu singkatannya yang pertama ya. Kalau orang pengen sehat, maka yang pertama adalah dia harus punya spiritual yang kuat ya. Spiritualnya harus kuat kalau pengen sehat ya. Rata-rata orang yang spiritualnya kuat, dia akan hidupnya itu sehatnya luar biasa. Spiritual yang kuat itu menggambarkan bahwa dia itu hubungannya dengan yang menciptakan itu juga sangat kuat, sangat dekat. Nah gitu, sehingga apa? Hidupnya tenang. Rata-rata orang kalau spiritualnya nggak kuat, ya, dia gampang apa? Stres betul. Iya kan? Makanya kan materi kemarin yang kita pelajari ini nanti dipraktikkan itu, ya. Kita kan tahu bahwa semua yang kita yang kita alami, yang kita dapatkan, ya yang kita inginkan itu semuanya bersumber dari Allah kan itu. Nah, sehingga ketika kita nggak punya uang, tenang aja. Kenapa? Ada Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Ya. Nah, maka nanti kita belajar menjadikan keinginan kita, ya, impian kita, cita-cita kita itu harus menjadi kebutuhan. Ya, kemarin kan sudah dibahas ya, Allah ya hanya akan memberikan yang kita butuhkan, tidak kurang, tidak lebih. Jadi kalau keinginan kita atau impian kita itu belum merupakan kebutuhan, menjadi kebutuhan kita, maka belum akan diberikan oleh Allah. Maka pastikan ya, kalau hari ini teman-teman sudah kepengen jadi LED, mau jadi LED, betul? Mau. Tetapi kalau kemauannya untuk jadi LED ternyata belum merupakan kebutuhan, belum dianggap sebuah kebutuhan kita oleh Allah, maka belum akan diberikan kesempatan menjadi LED. Maka pastikan LED itu adalah kebutuhan saya. Gitu ya. Bisa ya? Jadikan LED sebagai kebutuhan. Ya, LED itu kan rata-rata minimal punya penghasilan 10 juta kan itu. Apakah kita hari ini sudah punya kebutuhan sebesar itu setiap bulan? Ya kan? Kalau ternyata kita belum memiliki kebutuhan sejumlah itu setiap bulan, maka keinginan kita untuk menjadi LED belum akan diwujudkan oleh Allah. Nah itu, makanya kemarin kan kita berhitung ya. Ya kan? Kebutuhannya berapa setiap bulan? Oh ternyata kebutuhannya baru 2 juta. Ya kan, kalau jadi LED, padahal LED penghasilannya 10 juta, dan Allah hanya akan memberikan sesuai kebutuhan kita, tidak kurang tidak lebih, dan selalu tepat waktu, Maka jadikan LED itu menjadi sebuah kebutuhan, maka kemudian kita menambahkan pos kebutuhan kita yang kita jadikan alat untuk berdoa meminta kepada Allah. Apa alasannya kok kamu minta jadi LED dengan penghasilan 10 juta? Ya, kemarin sudah kita bahas kan, karena pertama saya butuh kebutuhan keluarga 2 juta, ya. Kemudian saya ingin membantu orang tua saya, ya masing-masing 2,5 juta, jadi 5 juta kan itu ya kemarin ya. Kemudian membantu saudara-saudara, ya sekian juta itu. Terus membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya, sehingga di total ada 10 juta. Nah itu berarti apa? Kebutuhan.
Ingat, membangun kebutuhan itu ya harus apa? Harus namanya kebutuhan kan sudah dilakukan kan, sudah menjadi kebiasaan kita hari ini, maka kita butuh. Maka nanti caranya adalah bagaimana kita melakukan apa yang kita butuhkan. Walaupun masih kecil. Makanya kan kita meminta karena kurang kan gitu. Nah nanti mulai tuh ketika kemarin ya jenengan kepengen membantu orang tua, maka mulai sekarang buktikan walaupun berapa 100.000 ya kan, misalkan gitu ya, Masih kurang 2 juta. ya kan gitu kan, siap jadi gitu betul ya, Masih kurang 2 membantu juta kan 400 lagi. ya, kedua orang tuanya dipanggil 100 padahal kita kepengennya butuhnya membantunya berapa? 2,5. Nah itu kan kalau sudah dilakukan maka itu sudah menjadi kebutuhan. Tapi kalau nanti ngasihnya nunggu Nunggu terus ya, itu namanya belum menjadi kebutuhan. Kebutuhan kan kita merasa kurang karena sudah mengalami, sudah melakukan, ya kan? Karena kurang maka kemudian kita minta sama Allah, ya Allah saya butuh tambahkan ini karena kurang. Saya kepengen membantu kedua orang tua saya masing-masing 2,5 juta, tapi saya baru bisa memberikan masing-masing 100.000. Berarti kita butuh tambahan. Kenapa? Karena masih kurang kan gitu. Maka saat itulah itu menjadi kebutuhan kita. Kayak gitu caranya ya. Agar Allah turunkan hasil sesuai dengan yang kita butuhkan. Termasuk juga kalau kita kepengen sehat hari ini, maka pastikan mulai hari ini Anda harus merasa kurang dalam mengkonsumsi produk HNI. Sehingga itu dijadikan alat ya untuk berdoa minta sama Allah bahwa memakai produk HNI itu adalah kebutuhan saya, kayak gitu ya, kebutuhan saya. Maka itu masukkan ke daftar pesanan, ke daftar doa kepada Allah. Caranya seperti itu, sehingga nanti pelan tapi pasti penghasilan Anda akan mulai ditambah oleh Allah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga suatu hari nanti Anda akan bisa mendapatkan yang Anda butuhkan, ya, kayak gitu. Nah, tinggal tunggu waktu nanti. Dan Allah selalu memberi tepat waktu. Kalau sekarang belum dikasih, berarti waktunya dianggap belum tepat oleh Allah. Mungkin belum serius, gitu kan? Mungkin kurang yakin, ya. Kemudian mungkin karena ikhtiarnya belum pantas kan gitu. Maka bagaimana caranya agar saat ini dalam waktu dekat kita sudah dianggap waktunya sudah tepat untuk dihadirkan kebutuhan tadi. Jadi kita tidak boleh mendikte Allah. Katanya Allah masih sesuai kebutuhan, nggak kurang nggak lebih. Saya sudah minta sudah ini, kemudian katanya tepat waktu, ya kan? Kenapa kok nggak tepat waktu gitu? Misalkan nanti kepengen saya 2 tahun nih jadi LED gitu kan. Setelah 2 tahun kok belum, ya itu bukan masalah nggak tepat waktu Allah ngasihnya. Masalahnya waktu yang dibutuhkan itu oleh Allah dinilai belum tepat, ya karena parameternya tadi ya kita lihat ujian kita kan itu belum pantas gitu kan. Maka 2 tahun itu waktu yang belum cukup kan gitu, waktu yang belum tepat untuk diberikan. Maka pantaskan dulu ikhtiar kita, ya seperti itu. Nah ini jadi kalau spiritual kita kuat, udah masalah yakin. Orang hari ini kan lagi sakit misalkan dengan sehat ya. Ini yang harus kita terapin dulu, spiritualnya lebih dulu. Ya, spiritualnya lebih dulu. Nanti kita akan bahas kenapa spiritual harus diutamakan, ya. Karena spiritual itu 50% ya memberi kontribusi agar orang yang sakit menjadi sehat. 50% porsinya itu besar banget. Rata-rata ya para terapis atau orang-orang yang hari ini berkecimpung di dunia kesehatan itu tidak menyentuh sisi ini, ya, terlewat. Padahal ini penting banget. Ya, kemudian yang kedua, E-nya itu apa? E-nya adalah kalau kita kepengen sehat maka kita harus memiliki energi yang kuat, energi yang positif. Energi itu harus kuat. Ya masa di sini orang menunggu setiap orang gitu ya. Energi itu dalam bahasa Malaysia itu namanya tenaga hayat. Tenaga hayat itu kan kekuatan yang muncul dari dalam diri kita hari ini.
Kalau kita betul-betul kepengen sehat, maka munculkan ini energi positif setiap hari itu harus dimunculkan. Maka mulai hari ini kita harus belajar apa? Belajar bersikap positif setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena ini menunjukkan energi yang luar biasa. Dan energi yang keluar, energi positif ini adalah energi kesembuhan yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang terbaik dibandingkan dengan semua obat apapun. Ya, betul ya. Makanya banyak orang hari ini ketika spiritualnya lemah, lihat saja nanti ketemu pasien, lihat apakah energinya itu kuat atau lemah. Biasanya bisa terlihat kalau kita karena sudah terbiasa mentreatment pasien-pasien, kita sudah hafal mana yang sudah siap di terapi, mana yang belum. Gitu kan? Kalau belum siap, jangan sekali-kali dikasih produk. Kenapa? Percuma. Nggak akan berpengaruh, nggak ngefek. Yang ada akan menimbulkan pengaruh buruk jelek kepada apa? Produk itu sendiri. Ya kan? Kenapa? Orangnya energinya masih lemah banget. Contoh ketemu dengan kita, lihat matanya, tatap matanya, berani nggak dia menatap mata kita? Kalau ketemu dengan kita matanya mundur, ini energinya lemah banget. Harus dikuatkan dulu nih energinya, ya. Dengan cara apa? Nih, selesaikan dulu spiritualnya. Pasti dia spiritualnya lemah. Buktinya apa? Dia sudah putus asa. Putus asa itu kan apa? Tanda orang tidak yakin dengan Allah. Betul nggak? Meragukan kemampuan Allah untuk apa? Mengembalikan kesehatan. Maka kalau energinya itu sudah muncul kuat banget, caranya bagaimana? Dengan cara kita kuatkan spiritualnya. Ya, kita jelaskan, Pak, yang mau ngasih kesehatan siapa? Allah kan. Yang menciptakan penyakit siapa? Allah kan. Ya, yakin nggak dengan kekuasaan Allah, dengan kemampuan Allah? Yakin. Kalau yakin, maka pastikan bahwa Anda harus punya keyakinan yang kuat, keyakinan tingkat tinggi terhadap Allah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi yang akan menyembuhkan Allah. Buat Allah ya, untuk menyembuhkan penyakit kecil, tidak ada penyakit yang berat atau ringan di mata Allah. Semua penyakit sama. Dan cara Allah menyelesaikannya juga sama. Cukup Allah katakan, sembuh. Itu banyak kisah-kisah orang kena kanker parah banget stadium 4 harus dioperasi dan itu 50-50 hasilnya. Ya, alhamdulillah tanpa operasi sama sekali dan satu hari kanker yang stadium 4 yang luar biasa itu hilang sama sekali. Sampai dokter mengatakan ini keajaiban medis. Keajaiban medis dari mana? Kalau itu bukan keajaiban medis, tapi ini adalah menggambarkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kalau orang sudah diyakinkan kayak gitu, maka apa? Muncul kekuatan energi yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Bahwa apapun penyakit saya, nggak usah dipikirin, yang menyembuhin Allah. Kebanyakan sekarang, kenapa kok orang kehilangan energinya, menjadi lemah, putus asa dan sebagainya? Karena dia melihat penyakitnya itu. Ya, apalagi kalau penyakitnya mengerikan gitu kan, menakutkan gitu kan, udah langsung hilang nih. Padahal apa? Kita nggak perlu. Makanya kalau saya ketemu pasien dan sebagainya, saya nggak peduli penyakitnya apa. Kenapa? Kan itu urusannya Allah. Tugas kita adalah ini, ya kuatkan spiritualnya, kuatkan energinya. Maka ketika semuanya itu sudah sesuai dengan yang dihendaki oleh Allah, maka buat Allah untuk menghilangkan penyakitnya gampang. Jadi jangan fokus kepada penyakit. Ya, rahasia kehidupan kan jangan fokus dengan masalah. Ya kan? Penyakit kan masalah kan? Hutang masalah bukan masalah. Ya, kalau hutangnya belum selesai, jangan fokus pada hutang. Masalahnya selama ini kan apa? Kita memberikan energi kepada masalah kita, iya kan? Dengan cara apa? Memberikan perhatian, fokus, ya, secara terus menerus. Maka apa? Energi masalah itu, energi penyakit, energi hutang, energi masalah apapun menjadi semakin kuat. Daya tariknya untuk apa? Untuk menyedot semua hal yang negatif mendatanginya, gitu. Ya, maka pastikan nih, kalau mau sehat, miliki energi yang positif, energi yang kuat. Energi yang kuat itu hasil dari mengolah energi kita selalu dalam kondisi positif. Gitu ya. Sehingga hasilnya masya Allah luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya H-nya itu apa? Miliki hati yang selalu bersyukur. Kalau pengen sehat, pengen sukses, miliki hati yang bersyukur.
Kalau hati selalu bersyukur, masya Allah, ya hidup itu terasa ringan. Sekarang nih, kalian, kalau Anda punya dosa, punya kesalahan, ya, kalau kesalahan Anda, dosa-dosa Anda diampuni, dimaafkan, senang nggak? Senang. Bersyukur nggak? Bersyukur. Nah, salah satu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita adalah dengan menjadikan kita sakit. Yakin seperti itu? Iya. Iya kan? Ya, kita dikasih tahu oleh Rasul ya, bahwa sakit itu salah satu penggugur dosa. Berarti apa? Kalau kita sakit mestinya apa? Bersyukur. Kenapa? Karena dosa-dosa kita ya itu lebih dibersihkan dengan penyakit yang ada dalam diri kita. Yang penting syaratnya kita pertama harus sabar, kemudian ikhlas menerima itu sebagai pembersih dosa. Maka kalau orang sudah tahu kayak gitu, dia akan senang banget. Ya, senang itu energi apa? Positif. Maka cepat sembuh. Karena energi positif ini adalah energi kesembuhan yang ada di dalam diri kita. Yang itu nggak bisa didapatkan dari luar. Dari luar cuma membantu mengatakan ini loh harus seperti ini, sehingga muncul energinya dari dalam kayak gitu. Sehingga tugas kita kalau ketemu pasien itu harus kita treatment itu spiritualnya, energinya di treatment dulu ya sebelum dikasih produk ya. Nah itu kayak gitu. Hati yang bersyukur itu akan menjadikan hidup tenang banget. Dan ternyata apa? Hati yang kurang bersyukur itu akan mendatangkan penyakit yang luar biasa. Betul? Penyakit yang muncul, apalagi apa? Penyakit yang kaitannya dengan hati itu rata-rata penyakit berat. Penyakit apa? Berat. Bukan penyakit ringan yang bersumber dari hati, ya kan? Ketika Anda penyakit hati ini salah satunya apa? Pendendam, ya kan? Hati-hati dengan pendendam. Biasanya rata-rata orang yang punya sifat pendendam itu kan, itu biasanya dia akan terkena masalah penyakit yang parah. Ya, penyakitnya apa biasanya? Ada stroke, jantung, tambah lagi ada apa? Amin parah. Itu salah satu karena pendendam. Kok bisa ambil? Nah itu makanya harus tahu ya, banyak hari ini orang tidak sadar bahwa penyakit-penyakit yang hari ini menyerang manusia itu ada kaitannya dengan apa? Dengan hati kita. Bagaimana sikap kita kepada. Jadi kalau hati kita bersyukur, hati bersyukur itu kan hati yang selalu apa? Selalu ikhlas itu kan. Ketemu dengan orang tiba-tiba kita dicaci maki, dihina gitu kan. Ya, dicaci maki, dihina. Kita dibikin marah gitu kan. Dibikin marah. Sikap kita seperti apa? Bersyukur atau membalas gitu kan. Bersyukur atau membalas. Coba kita perhatikan. Ada nggak yang pernah dibikin marah oleh seseorang? Sering. Terus sikapnya gimana nih dengan? Lagi error ya. Kenapa? Karena apa? Kita belum belajar rahasia di balik itu ya. Bagaimana mengelola kemarahan menjadi apa? Menjadi keberuntungan yang sangat besar. Menjadi apa? Keberuntungan yang sangat besar, dan itu sangat kita butuhkan. Coba perhatikan ya. Ketika Anda dibuat marah, itu kesempatan emas Anda hari itu sedang ditawarkan oleh Allah tiket yang mahal banget, yaitu tiket menuju kemana? Surga. Karena Rasul itu sudah memberikan kita ya, menyampaikannya apa tadi ya, jangan marah, bagimu tiket surga di tangan kan itu. Berarti apa? Ketika kita kadang-kadang ini kita sering sekali dikasih kesempatan oleh Allah tiket kemudahan, cuma karena kita nggak ngerti tiket itu kita tolak. Dibuat marah oleh orang, kemudian apa? Bersyukur. Kenapa? Dapat tiket surga kan itu. Iya kan itu. Latak tuh jangan marah, bagimu surga. Nah, kita marah kenapa sih? Kan karena diperlakukan nggak baik kan itu, diperlakukan nggak adil, sehingga Pak kita membuat kita marah. Tapi kemudian teringat bahwa
di balik kita diperlakukan seperti itu, ya Allah sudah nyiapin tiket ke surga dengan mudahnya. Maka begitu teringat masih di depan orangnya, langsung apa? Bersyukur, alhamdulillah. Kira-kira orang yang bikin marah kita bingung nggak? Apalagi kemudian apa? Kita langsung melakukan apa? Sebuah tindakan ekspresi kesyukuran dengan cara apa? Langsung disalami. Makasih. Terima. Dia Hatinya langsung. Jangan nggak tahu, biarin aja. Habis itu ditinggal belum. Bisa dibayangin. Nah, kita pertanyaannya, melakukan kayak gitu mudah apa sulit? Sulit. Makanya apa? Balasannya tiket surga. Kan nggak bisa dikira dengan gampang. Walaupun itu kan gampang banget itu kan, gampang banget cuma berat. Ya, tiket surga itu berat. Makanya luar biasa. Hati yang bersyukur itu akan mengantarkan pemiliknya itu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Coba ini kan rahasia kehidupan ini. Pak Haji, Oh ya. berarti kalau di rumah lagi riuh gitu anak-anak, alhamdulillah nih itu ya Pak. Iya, kalau muncul perasaan kemarin itu yang Alhamdulillah rempong. ya, bersyukur ya Allah hari ini engkau sedang menawarkan aku mendapatkan tiket menuju surga. Alhamdulillah ya, kamu hari ini ya, kamu hari ini sudah memberikan kesempatan untuk ibu untuk dapat tiket surga. Dan gitu, tersentuh nggak anaknya? Insya Allah anaknya tersentuh walaupun belum paham. Walaupun belum paham. Kenapa? Karena keluarnya itu dari hati yang bersyukur. Nyambung ke hati anak walaupun anak belum paham. Tiba-tiba anaknya langsung diam penurut. Gitu. Hasilnya seperti itu. Nah ini nanti perlu dilatih, dipraktekkan. Seminggu doang sih. Ternyata nanti sebenarnya itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sudah Allah hadirkan untuk kita selama ini. Peluang-peluang yang luar biasa. Cuma karena kita belum paham, belum tahu, jadi terlewat, banyak yang terlewat. Ya. Apalagi kalau sampai ada orang yang kemudian saking marahnya tuh kemudian apa mengeluarkan kata-kata itu ada doa, ya kan? Kalau bahasa Jawanya apa? Nyempatan. Oke, kok ya turun harus bakalan sampai ke penak misalnya. Masya Allah itu akan berbalik kepada pelaku. Orang yang mengumpat seperti itu nanti dia akan kena imbasnya. Ya. Nah, ini saya lagi ada yang konsultasi persis kayak gitu, masya Allah. Banyak kayaknya Oh, banyak. konsultasi kayak gitu. Masa mungkin lupa bahwa sebenarnya ini semakin kita dibuat marahnya itu luar biasa, maka tiket surganya itu semakin kelasnya itu semakin VIP itu. Bukan apa tiket surga yang paling bawah, paling atas. Maksudnya bukan begitu. Tiket surga yang paling atas. Kalau kemarahannya itu semakin hebat banget, kita dibuat marahnya itu hebat banget. Ibaratnya nih, semakin kita dihinakan dengan penghinaan yang berat banget, maka tiket surganya itu masya Allah luar biasa. Ya, dapat tiketnya VIP, bukan tiket yang biasa-biasa. Surga yang paling tinggi, bukan surga yang di bawah. Nah itu nanti kayak gitu. Nah, orang-orang yang gini, insya Allah dia akan jadi orang yang sangat sehat. Kehidupan itu enak banget. Kenapa? Karena tidak ada beban di dalam kehidupan. Ya, semua ada ilmunya. Dan semua kalau disyukuri, masya Allah, senang banget dikasih kesempatan mendapatkan tiket surga dengan mudah, dengan begitu mudahnya. Gara-gara Pak mau memaafkan, masya Allah. Dan itu sudah dicontohkan oleh Muslim. Bagaimana Rasul diperlakukan ya, dihina, di jalan tiba-tiba dari loteng itu diludahi, lihat ada yang ludahi. Sorry itu, kenapa dia nggak tahu ya, dimaafkan, dan itu kan luar biasa. Ya. Nah kalau kita diludahi, Ini bakso bareng ya gue. Dan itu terjadi setiap hari, setiap kali Rasul lewat jalan itu pasti diludahi kalau orang itu di situ, karena orang itu sudah tahu jam berapa Rasul lewat di situ. Saking bencinya orang itu sama Rasul, sehingga udah diludah. Kenapa? Ya Rasul senang. Kenapa? Karena tahu tentang ilmu kehidupan dari Allah kan. Ya suatu hari ketika pas lewat kaget tumben nggak ada yang ludahi.
ya. Besoknya tumben nggak ada yang meludah, 2 hari kok nggak ada yang meludah, ini aneh gitu kan. Akhirnya nyari info, ternyata orang yang biasa meludah lagi sakit. Apa yang dilakukan Rasul? Ditengok, ternyata apa? Masya Allah, teman-teman dekatnya itu yang sama-sama pembenci Rasul ketika dia sakit nggak ada yang peduli. Tapi orang yang dihina setiap hari, diludahi setiap hari, itu menjadi orang pertama yang menengok dia. Kira-kira hatinya gimana? Yang datang ke orang yang saya hina saja. Artinya dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasul sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur, maka kemudian orang lain mendapat hidayah. Orang yang benci sama jenengan nih, setiap hari mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakitkan dan sebagainya, kalau diperlakukan dengan hati yang bersyukur kayak tadi, orangnya pasti akan berubah. Mungkin dia akan setiap hari kayak gitu ya. Dan setiap kali mereka memperlakukan Anda dengan cara-cara yang seperti itu, maka saat itu juga Anda selalu bersyukur, kemudian mengucapkan terima kasih. Akhirnya orang tadi itu bingung, kemudian apa? Kepengen cerita. Ya, lama-lama apa? Dia baik, mungkin datang ke rumah, ya, kepengen tahu. Aku lagi bingung. Kalau diperlakukan pakai orang hati aku malah senang banget ketemu. Ada apa nih? Nah, dengan cerita, ternyata kayak gitu. Akhirnya dia kemudian mendapatkan hidayah kan itu. Nah, kemudian dia tanya, sudah punya kartu itu? Langsung kan gabung gitu. Itu kan salah satu hal yang bersyukur kayak gitu ya. Jadi nggak usah ini ya. Pokoknya apapun yang kita jalani syukuri itu. Kayak cerita yang kemarin kita sampaikan ya, perjalanan menuju LED itu kan harus harus ada pembuktian bahwa kita tuh siap jadi LED dengan cara baik, menjadi orang yang hatinya selalu bersyukur. Ya. Dapat pesanan dari mitranya, produk senang nggak? Senang. Iya kan? Ternyata melalui perjuangan yang berat banget. Sampai waktunya habis di perjalanan, ternyata dari sana pesannya cuma nah itu kalau hatinya nggak bersyukur, dongkol orang rasa teman tega teman terus ada waktu yang menyempatkan waktu, perjalanannya berat banget, udanan kan masih banyak bocor misalkan itu ya. Tekannya hujan, keluarkan pesen sekantong kopi gitu kan, ternyata mau sesaset. Nah kalau hanya bersyukur, ya begitu sampai itu kan dia kan lagi dibuat kesel ya. Iya. Ini kan tiket itu, walaupun mungkin tiketnya bukan yang VIP gitu. Itu kan kalau itu kan biasa lah ya. Tapi itu juga tiket. Apalagi kalau kita ngumpulin tiket itu kan, tiketnya banyak banget itu kita kumpul, ini bisa buat alat kita nanti meminta kepada Allah. Ya Allah, saya sudah punya tiket banyak banget nih. Kayak gitu. Nah ternyata dia bersyukur, alhamdulillah saya senang banget walaupun dengan baru cuma satu. Karena buat saya itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa, karena saya kepengen banget orang-orang yang saya ajak ke dunia ini mau pakai produknya. Nah, dengan sudah ada keinginan baik yang mencoba kopinya walaupun cuma 1 saset. Ya, bilang gitu beli 1 bungkus. Nah, ini kan artinya malah belinya jadi banyak banget. Nah, itu kenapa? Diawali dari hati yang bersyukur. Ini pelajaran itu, ya. Makanya kita harus menjalani kehidupan itu harus betul-betul tahu ilmunya dan sebagainya. Sehingga apa? Kita tuh enak banget nanti di perjalanan. Nggak jadi orang yang kemerongsong, ya hatinya selalu gitu kan macam-macam. Kenapa? Karena kata kuncinya segala sesuatu yang terjadi itu pasti terjadi karena sudah menjadi ketentuan dari Allah dan kita tidak mungkin bisa menghindar, ya kan? Dan kita tahu bahwa semua ketentuan dari Allah ketika terjadi kita ikhlas menerimanya, kita bersabar, kita syukuri, maka Allah siapkan gantinya yang lebih baik. Nah itu kuncinya di situ. Ya, maka kita harus senantiasa beringat dengan Allah. Nah ini ya. Jadi spiritualnya harus kuat, energinya juga harus kuat, harus positif, kemudian hatinya harus selalu bersyukur ya. Kemudian yang berikutnya akal atau pikiran kita juga harus selalu positif. Harus positif. Kenapa? Karena semua hal yang terjadi pada kita itu akibat dari cara kita menggunakan pikiran kita yang ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa.
hari ini. Kita mau menjadi seperti apa itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan pikiran kita. Kita mau sehat, kita mau sukses, ya kita mau senang, kita mau bahagia, kita mau susah, kita mau sengsara, kita mau kehilangan, itu semua tergantung bagaimana cara menggunakan akal pikiran kita dengan baik. Kalau kita bisa melatih ya akal dan pikiran kita gunakan dengan selalu berpikir positif, menggunakannya dengan selalu berpikiran yang terbaik, maka kita akan mendapatkan yang terbaik hari ini. Ya, kenapa? Karena semua berawal dari pikiran. Semua berawal dari pikiran. Orang sukses itu berawal dari pikiran. Gak ada orang yang sukses kecuali apa? Dia selalu berpikir tentang kesuksesan yang ingin dia raih. Misalnya kayak gitu. Nah kalau hari kita nggak bisa melatih pikiran kita, maka kita akan hidup dalam kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini. Kehidupan kita nggak jelas. Kenapa? Karena pikiran kita juga nggak jelas. Kenapa pikiran kita nggak jelas? Ya karena kita nggak pernah memprogram dengan kesadaran diprogram itu kan. Karena nggak diprogram, tiba-tiba muncul sekian banyak lintasan-lintasan pikiran itu yang kalau kemudian kita ambil, maka itu akan mewujud dalam kehidupan kita. Contoh lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan, tiba-tiba muncul lintasan pikiran. Apa lintasan pikiran? Duitnya habis itu kan ya. Lintasan pikirannya itu duitnya habis. Tiba-tiba diambil tuh lintasan pikiran tadi. Padahal kan mungkin yang lewat di kepala kita di pikiran kan banyak banget nih, ya kan? Sering. Tiba-tiba ada lintasan pikiran lagi nggak punya uang, diambil, fokus ke situ. Ya, apa yang terjadi? Begitu langsung diambil tuh lintasan pikiran nggak punya uang, mulai tuh dia membayangkan berita yang mungkin mampu kepriwe ya. Padahal nembe pertengahan bulan itu kan misalkan ngerti bahwa sumber pemasukannya itu sudah nggak ada kecuali nunggu bulan depan, ya kan? Akhirnya gara-gara berpikir seperti itu, akhirnya memunculkan perasaan yang ya kan? Perasaan yang gelisah, ya. Perasaan gelisah, perasaan cemas itu hati yang bersyukur atau sebaliknya? Sebaliknya. Maka yang terjadi itu kemudian mewujud dalam kehidupannya, ya. Makanya tuh semua berawal dari pikiran. Kita sakit dan sehat itu juga berawal dari pikiran. Orang yang sakit itu berawal dari pikiran. Saya punya teman, orangnya sehat banget, tapi pikirannya selalu was-was dengan apa? Dengan kesehatannya, ya. Makan yang belum mau, nanti jangan-jangan kolesterolnya naik gitu kan. Nanti kalau kolesterolnya naik, jangan-jangan jantung saya tiba-tiba jantungnya berdebar sedikit aja langsung khawatir. Pikirannya langsung membayangkan yang tidak diinginkan. Bayangannya tuh, jantungnya bermasalah dan seterusnya. Sampai kemudian karena dia selalu berpikir seperti itu terhadap kesehatannya, akhirnya apa yang terjadi? Dia betul-betul sakit. Dan sakit dia merasa, ya, kemarin the power of perasaan, ya, dia merasa bahwa saya kena masalah dengan jantung saya. Makanya dirawat di rumah sakit segala macam, ya, kemudian dicek sama dokter spesialis dalam, nggak ada masalah. Ya. Saya ini sama dokternya, sini Pak, tolong dikasih tahu temennya itu semuanya nggak ada masalah, semuanya sehat, ya. Nah dia merasakan sakit itu dari mana? Dari pikirannya. Akhirnya saya datangin, saya kasih masukan bahwa ya itu nggak perlu khawatir, nggak ada masalah. Dokter aja sudah membuktikan, tes semuanya tuh negatif, nggak ada masalah, jadi itu sehat. Asal bisa mengkondisikan pikiran, kayak gitu ya. Cuma ya, nih kalau nggak dilatih pikiran ini, artinya apa? Kita terbawa oleh pikiran yang tidak diinginkan. Maka apa yang terjadi? Betul-betul nih, ini nantinya akan menjadi kekuatan yang luar biasa, menarik apapun yang dia pikirkan terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada masalah. Akhirnya betul-betul dia terkena masalah pendidikan di gara-gara apa? Pikirannya yang memunculkan penyakit itu. Sampai akhirnya orangnya meninggal karena masalah jantung sebagaimana yang dia pikirkan selama. Itu bukti. Bisa dipahami? Bisa. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Kenapa kita nggak selalu berpikir positif? Ya kan? Misalkan jantung kita berdebar-debar, maka berpikir positif. Alhamdulillah jantung saya lagi sehat banget. Karena gitu. Ya kan? Maka apa yang terjadi? Akan menghasilkan hati yang bersyukur. Alhamdulillah senang banget.
Lah ini tiba-tiba jantungnya berdebar-debar gitu, langsung nih pikirannya negatif. Waduh ini kan jantung saya bermasalah gitu kan. Ngomong jantung saya bermasalah kemudian dia gelisah. Gelisah itu tanda hati yang apa? Yang lalai dengan Allah. Akhirnya terjadi benar dan orang meninggal masih muda dengan saja masih muda meninggal dalam kondisi sebagaimana yang dia dipikirkan dan dibayangkan selama ini. Dari bayangan dan pikiran awalnya saya nggak ada masalah, tapi setiap hari merasa membayangkan bahwa kondisinya itu semakin hari semakin buruk. Itu terjadi. Kita ngapain nggak seperti itu? Maka gunakan pikiran kita selalu dalam kondisi sama dengan orang punya masalah keuangan, masalah hutang itu karena seperti itu. Setiap hari itu yang dipikir, itu yang dirasakan, itu yang dibayangkan, maka itulah yang terjadi. Sehingga apa? Dia meninggal dalam kondisi hutang. Nah itu terjadi kalau hati kita tidak tahu rahasianya. Maka akhirnya kita harus apa? Siap berubah kan itu kemarin ya. Setelah belajar, siap belajar dan siap berubah. Dan itu harus ada tindakan yang nyata, kelihatan perubahannya. Alhamdulillah setelah belajar, setiap kali saya ketemu Mbak Diana, orangnya itu sumringah gitu kan, selalu ceria, selalu ada perubahan kan seperti itu, ya kan? Kayaknya dulu kok orangnya dulu kan ini apa namanya diem terus wajahnya kayaknya murung terus sekarang sudah berubah ya kan setelah belajar ya kan. Kenapa? Karena hatinya sekarang sudah selalu bersyukur. Nah itu namanya ada tindakan nyata itu kan di dalam kesehariannya, sehingga hasilnya nanti Allah juga akan wujudkan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan setiap hari. Itu caranya kayak gitu ya, sehingga insya Allah kita akan bisa sehat, sejahtera, sukses, kemudian smart ya. Ini banyak dapat ilmu ya, ilmu yang mahal, ilmu yang nggak didapatkan di tempat lain kan gitu. Maksudnya apa? Tambah bersyukur lagi, maka nanti Allah akan buka pintu-pintu ilmu buat Anda semua. Kalau Anda mau belajar kemudian mempraktekkan, terus ya gitu. Maka gunakan pikiran kita ini untuk selalu berpikir positif. Ya. Jadi kalau berpikir tentang ilmu yang didapatkan di sini, setiap hari itu dibawa, dipikir, ya Allah saya pengen banget lebih paham lagi, nanti Allah akan berikan. Lewat kadang-kadang dalam peristiwa tiba-tiba oh iya ini kan yang materi yang itu yang pernah disampaikan tadi itu muncul dibuka apa tambahan ilmu baru dari apa cara kita berpikir. Tapi kalau kita nggak mau berpikir, ya hanya sebatas itu yang didapatkan, bahkan mungkin hilang gitu, kelalaian. Ini apa ya? Dan seterusnya. Nah ini ya. Nah kemudian terakhir ya ikuti dengan tindakan yang positif. Semuanya positif, tindakannya juga harus positif. Apa tuh tindakan positif? Ya, merubah pola hidup, merubah pola makan, dirubah, semuanya harus positif. Nah kita sekarang pengen sehat, tapi nggak ngerti pola makan yang benar, nggak ngerti ya pola hidup yang sehat. Akibatnya apa? Hidup kita ya jadi kacau gitu kan, kesehatan kita jadi kacau. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tentang tubuh kita sendiri, Ya. Coba kita cek ya apakah kita sudah paham dengan tubuh kita. Kapan jam berapa tubuh kita itu membutuhkan asupan ya energi yang besar yang berasal dari karbohidrat yaitu nasi ya, yang makanan-makanan berat itu jam berapa? Ada yang tahu? Siang. Di antara jam 12 jam 10 pagi. Tapi nggak pernah. Iya. Nah ini jadi harus tahu apa? Tahu sistem kerja tubuh ya. Jadi yang namanya pola makan ya makan itu sehari 3 kali bukan. Makan itu pada saat tubuh kita membutuhkan, maka kita harus makan. Tapi kita lihat pola menu makannya harus disesuaikan dengan jam kerja tubuh kita. Ya, kita lapar nih, nah kita pilih makanan yang sesuai. Oh nih jam sekian tubuh saya yang dibutuhkan oleh saya, yaitu makanannya ini, maka itu dimakan. Itu namanya pola hidup yang sehat dengan cara kamu memperhatikan pola makan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah sekarang kita belajar ya. Nah itu kan akibatnya apa? Senemu nek. Nah apalagi itu. Jadi
Jadi kalau kita belajar tentang Tibbun Nabawi, ya, belajar tentang Tibbun Nabawi, maka luar biasa sekali. Insya Allah kita menjadi orang yang sangat sehat. Kenapa? Karena konsep Tibbun Nabawi itu konsepnya adalah seperti biarkan makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makanan. Jadi semua yang kita makan mestinya itu jadi obat mestinya gitu kan. Kalau apa? Kalau tahu sistem kerja tubuh. Tapi sebaliknya nih, kalau kita nggak ngerti sistem kerja tubuh, makanan yang kita makan jadi penyakit buat kita. Kenapa? Karena kita nggak ngerti cara kerja tubuh kita belum mengenali tubuh kita. Maka salah satu tanda kesyukuran kita akan nikmat sehat yang Allah berikan, kita belajar tentang kesehatan, kita belajar tentang tubuh kita sendiri.